Izin saya pada hari ini ingin melihat hafal saya di kata masih SMA. Dulu saya SPG, untuk Amadum selama berada SPG. Kemudian ketika saya dulu pernah mengajar di SMA, SMK, kita tahun berapa Pak? 92 mengajar di SMA, SMK, bulan SMA. Tidak pelajarannya sudah mulai dewasa. Saya ingin mencapai beberapa dari sekarang. Kita 20 tahun lalu tidak belajar lagi. Kebanyakan SMP. Tapi dari yang 84 ini, ada alumni 84. Anak kelas 10 ya ada Pak. Ini dulu kenapa? Siapa namanya? Baik, nama dari awal. Baik, terima kasih sudah berbicara. Kemudian kita izinkan ya saya bisa belajar bersama di sini adalah bagaimana paparan presentasi luar biasa nih. Terima kasih tentunya dan selamat belajar. Waalaikumsalam. Itu dijalan dulu kan. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di kelas 10A SMA Negeri Terang Selatan Jakarta, Bapak Alwi dan Rafli Gurubira dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Ya, marilah kita awali untuk pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan David untuk memimpin. Kita doa di kalimat masing-masing doa mulai. Apa kabar hari ini anak-anakku semuanya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Pagi, kok lemes banget ya? Puasa. Semangat pagi. Pagi. Pagi, lemes ya? Karena puasa jangan menjadikan halangan ya. Ya. Untuk menimba ilmu. Ya. Hari ini tentunya kita berharap semuanya dalam keadaan sehat. Amin. Ya, semuanya sehat ya Kak ya? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada Bu. Ada. Siapa nak? Aisyah. Aisyah saja? Ya. Oh ya, Aisyah hari ini tidak hadir. Jumlahnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, oke. Satu anak yang tidak hadir, kita doakan semoga Aisyah cepat sembuh. Kembali, gitu ya. Anak-anak yang hebat, sesuai dengan kehadiran yang sudah ada, tinggal Aisyah saja. Tentunya yang hadir hari ini sehat semuanya dan kita berharap memiliki aura positif. Coba kalian sambil saya boleh saya kehadiran karena kehadiran hanya satu anak saja yang tidak ada. Coba tolong si David, bagaimana kabar hari ini? Baik, coba sebutkan satu sifat baik Anda nanti secara estafet. Ada beberapa anak yang saya sebutkan. Coba perhatikan sifat baik kalian apa nak? Belajar dengan tepat waktu, sifat baik. Kemudian ilmu ijazah, mau membantu kita ini ya, kita berikan aplaus untuk si Dadang. Bagaimana sifat baik Anda? Saya percaya diri. Percaya diri. Jadi anakku sayang, yang bagaimana dengan sifat ada yang ada di baik kalian? Tadi dulu. Baiklah anakku, kita berharap sifat-sifat baik itu tumbuh dengan baik sebaik mungkin dan kalian tumbuh menjadi yang benar. Hari ini kita bermain roda emosi. Roda emosi, Anda saat ini berada di mana? Ya, roda emosi. Apa itu roda emosi? Ada yang tahu? Perasaan saat ini. Tentunya kita berharap pada
Bagaimana cara kita membuat pada area hijau muda, oranye dan kuning? Apakah saat itu ada optimis, tertarik, antisipatif, waspada, tentram, gembira, nikmat, cinta, pasrah, semangat, kagum? Coba, Pasya, hari ini kamu berada posisi roda emosi yang seperti apa? Kagum. Kenapa bisa kagum? Acara kayak gini, seperti itu ya. Ya, baik. Coba Arya. Iya. Roda emosi kalian saat ini bagaimana? Bagaimana? Saat ini kamu bahagia, senang? Bahagia. Kenapa bahagia? Dapat dijajan, Bu. Bagaimana? Belajar? Seperti ini, bahagia. Kamu kan berkelompok nih. Bahagia sama ini silakan berkelompok ya, nak, bergabung. Nah, nanti bisa bergabung ke kelompoknya. Yuk, kita bikin ya. Oke, coba. Yusuf, bagaimana roda emosi saat ini? Apa yang hijau? Apa yang kuning? Hijau. Apakah saat ini roda emosi yang ada di dalam diri kalian? Ya, saat apa? Cemas, senang, gembira, apa? Lagi senang. Kenapa senang? Bisa sekolah. Alhamdulillah. Berarti bersyukur. Pada yang bersyukur, pada yang maha kuasa. Seperti itu ya. Maka dari itu kita dengarkan sejenak agar kita bisa boleh. Pernah bermimpi? Ya, kita bernyanyi sama-sama. Ayo, relax saja, ikuti pembelajaran. Membuat kita refreshing, fokus, mau akan masuk ke dalam pembelajaran. Ini ada nomor 1, memiliki banyak serabut. Coba Barat. Kira-kira apa? Ini ada A, U, ada memiliki banyak serabut. Ini adalah nama buah lokal. Ada serabut. Boleh bisa bantu? Yang kedua gabungan bisa. Coba bentuknya panjang, berwarna hijau atau kuning. Pada poin nomor 2 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Apakah itu? Pisang, betul? Nomor 3, berwarna hitam kecoklatan. Apakah ini? Apa? Salah, betul? Aromanya bagus, yaitu ada
Dan yang terakhir adalah disiplin waktu. Dan masih banyak kesepakatan keras yang harus kita ambil. Demikian ya, harus kita sepakati bersama untuk kita lakukan membudayakan budaya positif. Oke, di saat kemarin kita apresiasi dulu ya. Apa apresiasi materi? Sebelumnya kita belajar tentang apa? Geografinya apa? Tentang kompetensinya apa kemarin? Struktur kan? Nah, untuk struktur berarti membangun untuk menyusun. Nah, dalam menyusun hal-hal yang harus diperhatikan apa Pasha? Ketika kamu menyusun, menentukan orientasi. Orientasi itu bagian dari apa? Struktur. Ya, strukturnya adalah orientasi. Kemudian apa lagi? Peristiwa penting. Apa lagi ya? Reorientasi ya. Jadi dalam menyusun kita harus perhatikan strukturnya. Selain struktur apa lagi? Mahira, kaidahnya apa saja? Artinya kata serapan betul? Ya. Apa lagi? Kata ganti orang ketiga. Tidak yang ketiga ya, tapi bisa kronologi. Yaitu menggunakan kata ganti. Selain itu apa? Apa? Menggunakan kata ganti. Sudah itu semuanya ternyata ingat apa yang kemarin kita lakukan. Next, hari ini kita akan mempelajari cara pembelajarannya adalah ini, yaitu peserta didik mampu mengolah, menyajikan gagasan pikiran, pandangan, arahan, pesan untuk tujuan pengajuan susul, perumusan masalah dan solusi dalam biografi bentuk monolog, dialog dan gelar bicara secara logis, runtut, kritis dan kreatif. Peserta didik mampu mengkreasi dalam ungkapan sesuai dengan norma kesopanan dalam berkomunikasi. Peserta didik berkontribusi lebih aktif untuk mempersiapkan materi diskusi, melaksanakan diskusi, mampu mengungkapkan simpati, empati, perasaan, penghargaan secara kreatif dalam bentuk teks fiksi dan non-fiksi multimedia. Nah, dalam hal ini kalian lanjut sekarang akan belajar tentang tujuan pembelajaran. Dalam hal ini, peserta didik mampu mempresentasikan di teks biografi dalam berbagai bentuk secara logis, runtut, dan kreatif. Kemarin kalian sudah menyusun? Ya. Kemudian kriteria atau indikator yang harus kita capai hari ini adalah peserta didik mampu memahami isi tulisan biografi. Sudah kalian perhatikan bahwa kalau kalian menyusun, pastilah nanti mempresentasikan di depan, pasti harus memahami isi dari biografi teks itu tadi. Kemudian mampu mendiskusikan dan nanti kalian rancang. Jadi kegiatan hari ini kalian diskusikan yang sudah ada, pekerjaan yang sudah jadi nanti dipresentasikan, tetapi melalui pendiskusian bagaimana langkah-langkahnya, apa yang harus diperhatikan, kemudian mempresentasikan ke depan. Nah, berbicara tentang kebermaknaan, tentunya kita belajar harus ada maknanya, betul tidak? Nah, ketika kita mempelajari biografi untuk mempresentasikan ke depan, mulai dari kita mengidentifikasi, kemudian menyusun, kiranya apa ada kebermaknaan dalam kehidupan kalian, Mbak Adina? Bermakna. Kamu mempelajari biografi, kira-kira kebermaknaan apa yang kamu dapat? Bisa lebih dapatkan pengetahuan. Bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Kemudian kamu akan bisa mengambil ilmu-ilmu biografinya tidak hanya satu orang saja. Yang senang bola tahu tentang biografi komunitas. Yang senang tentang berita artis bisa biografinya. Yang senang pahlawan bisa juga biografinya pahlawan. Apalagi kiranya? Jadi teladan. Keteladanan itu ya, kita berikan kelas untuk semuanya. Kami sampaikan kalian semua bahwa kebermaknaan adalah kita memahami peristiwa penting. Apa yang dikatakan Abdullah, bahwa kita memahami dan jangan salah apa yang kita baca, kita cari informasinya, kita ambil hikmahnya. Apa
Terintegrasi atas apa? Bisa dipergunakan setiap hari. Iya, bagus. Dia akan berintegrasi dengan membuat lagu ya sepertinya. Coba Rehat, apa yang membuat terintegrasi? Ada tokoh biografi yang kamu baca? Jadi orang itu akan tahu keras terus Pantang keras itu salah satu keteladanan ya. Nah, nanti teknis pembelajaran kita adalah kalian kan sudah berkelompok ya, sudah masuk dalam kegiatan belajar berkelompok. Kemarin kelompok kalian adalah kelompok yang homogen, ya nggak? Yang sebelum-sebelumnya kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yang suka dengan gambar-gambar visual berkelompok dengan visual, ya nggak? Yang audio ke audio, yang kinestetik ke kinestetik. Hari ini kita akan berbaur tidak hanya satu siklus saja, tetapi dalam satu kelompok ada visual, ada audio, ada kinestetik. Kemarin sudah mulai dari menyusun biografi, betul ya? Nah, nanti penilaiannya adalah kalian berdiskusi, kemudian akan ada observasi, pengamatan, kemudian unjuk kerja. Kalian ke depan untuk mempresentasikan sesuai dengan produktif wilayah. Kemarin sudah saya berikan di Google Classroom ya, materi maupun dari bentuk-bentuk yang gambaran video atau audio visual. Seperti itu. Diagnostik kognitif, non kognitif sudah kalian lakukan, yaitu pada saat kalian kategori visual atau audio atau kinestetik. Sudah melakukan tes ini ya, sehingga sudah bisa melakukan pengelompokan. Nah, hari ini kita akan sedikit bermain kuis. Silakan kalian siapkan dengan gadget kalian untuk bergabung ke kuis ini. Tapi saya mati Bu. Yang bisa bergabung saja. Bisa aja. Nah, silakan bergabung dengan join di myquiz.com, kemudian masukkan kodenya. Nanti kalau sudah semuanya bergabung, saya akan memulai dengan tes pemahaman awal. Seperti Mas lagi, Mas yang kedua, Dominic, Olivia nomor 3. Nah, disusul lagi Olivia, kita berikan nomor 3. Nah, Dominic susul. Dominic bersama menerima satu. Yang lainnya tetap semangat. Ica, Irfani, berikan Madira, sudah dimiliki oleh Ica, Irfani, dan Madira. Untuk bermain kuisnya seperti itu sebagai pemahaman awal saja. Mudah-mudahan dengan pemahaman awal itu bisa nanti saling introspeksi, saling meningkatkan kompetensi, gitu ya. Oke, kita masuk ke dalam materi informatif. Tentunya hari ini kita akan mempresentasikan. Sudah barang tentu kalian banyak sekali pengalaman presentasi, ya nggak sih? Ya. Coba, Pak, apa pengalaman yang telah kamu dapat ketika kamu proses presentasi? Ya, apa? Gugup. Kenapa gugup? Karena pertama kali. Kalau sudah beberapa kali gugup karena ya. Nanti atas apa kuncinya? Berlatih. Nah, ketika berlatih, persiapan apa saja yang harus kalian persiapkan? Menghafalkan. Sebenarnya tidak menghafalkan, tapi nah iya betul, semua materi. Apalagi apa langkah-langkah presentasi yang baik?
Ya, jadi pengalaman ketika di sana melakukan presentasi yang baik, tentunya apa saja contohnya tadi mampu memahami materi. Masih banyak lagi ya. Jadi yang tadi sudah kalian sampaikan tadi itu harus kalian dapatkan atau kalian lakukan. Ini ada ilustrasi tentang geografi saya. Kemudian dibuat dalam bentuk image dan itu Berterima kasih kepada engkau. Sungguh bila bisa kami akan membalas seluruh jasamu. Engkau yang sang pemimpin yang merangkul kami. Berjuta terima kasih kau memberikan dari tiga manusia yang menyayangimu dan akan selalu berada di sisi. menginspirasi sosok saudara ya. Walau engkau kesulitan, Terinspirasi dengan sosok saudara ya. Sangat ya. Setelah itu apa lagi gitu ya? Ini dapat menunjukkan apa yang engkau rasakan. Dirimu pergi saat matahari belum menunjukkan gelarannya. Begitu pulang saat matahari sudah selesai bergejolak. Semuanya engkau lakukan demi memberikan kenyamanan dan kebahagiaan untuk warga tersebut. Tunggu banyak cara untuk menggambarkannya. Ia yang mengungkapkan lagu keras dan bisa melakukan kebenaran yang dibutuhkan. Ia yang menyebar dalam dua-duanya bagaikan seorang anak bermain saling mengenal. Dan ia yang bisa mengejar dingin, panas, dan bahayanya hutan demi mencapai puncak gunung tertinggi tanpa sekolah dan hanya dengan rasa berikut. Manusia dari kesempurnaan bagaikan langit dan bumi sangatlah bertolak belakang. Manusia tentunya memiliki kekurangan, maka tak terlepaslah dirimu dari kekurangan. Seringkali engkau merupakan hasil wanita pujaan hatimu. Seringkali engkau membuat hatimu kesal. Namun terlepas dari itu semua, kau akan tetap menerima dirimu apa adanya. Kalau tidak ada pemimpin lain selain dirimu yang pantas memimpin dan menjaga keluarga kita. Oke. Kita kembali kepada orientasi baik materi juga sudah ya. Materi yang tadi adalah contoh langsung geografi, materi juga relatif, ada yang saya buat dalam bentuk geografi, yang dalam bentuk visual, ada yang dalam bentuk audio dan juga dalam bentuk kinestetik. Ini geografinya. Kemudian selanjutnya adalah yang tadi kalian sudah jawab. Nah, ada jawabannya di sini. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam presentasi. Jadi kalian nanti kalau presentasi harus memperhatikan dua ini. Satu, tadi ada siapa? Menguasai. Tadi sudah dijawab ya. Nah, terus dua, Membuat media membuat media berkumpul. Kalian sudah lakukan? Sudah. Berarti tinggal merencanakan. Kenali. Nah, saat berpresentasi di depan, kalian harus kenali siapa temanmu yang memberikan respon, di hadapan siapa, ya. Kemudian lakukan simulasi. Simulasi nanti bisa kalian lakukan dengan latihan saja di saat kalian berdiskusi. Kemudian perhatikan kontak mata dan gerak tubuh, ekspresikan. Dan juga jangan lupa pengaturan suara betul. Dan terakhir harus berpakaian rapi dan sama ya. Nah, langsung saja hari ini karena sudah lelah. Lelah? Ya, belum. Tapi walaupun sudah berarti semangat, biar tetap semangat. Hari ini kita lakukan stop terlebih dahulu. Stop, hentikan gerakan, semua gerakan. Duduk dengan relax saja. Kemudian sudah semuanya dengan relax, dengan praktek yoganya. Saya akan memberikan kalian relax, hilangkan semua pikiran-pikiran negatif.
tidak, termasuk mikirin utang, termasuk pikiran-pikiran yang kotor. Bersihkan hati kalian, rileks sejenak, rileks dan rileks. Semua menghentikan aktivitas. Yang kedua, lakukan tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam. Kemudian untuk sirkulasi udara segar, hembuskan lewat hidung. Rasakan apa yang terjadi. Amati, rileks, hilangkan. Seandainya sekarang kalian sudah diberikan nafas yang terindah yang kalian hirau saat ini, apa yang ada di dalam pemikiran kalian? Cepat balik. Tenang. Apa lagi? Cepat balik. Cepat balik kemana? Makan. Makan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu tadi menarik nafas, menghembuskan nafas? Apa Mas ya? Bersyukur. Kenapa Mas ya bersyukur? Karena masih diberikan nafas. Ada dari teman kita kemarin yang sempat dipanggil yang Maha Kuasa. Ya kan? Suami dari Ibu Leli, tenaga startup usaha, anak dari Ananda kelas 11 telah dipanggil yang Maha Kuasa. Kita masih diberikan hikmat sehat dan masih bisa bernafas. Tentunya Mas yang mengharapkan rasa syukur ini adalah luar biasa. Silakan lanjutkan aktivitas setelah kita melakukan bersyukur. Bagaimana? Sudah beres? Nah, dalam hal ini orientasi yaitu pada stimulus materi pembelajaran ini sudah saya masukkan, saya taruh di Google Classroom, ya enggak? Ya. Sudah dipelajari ya? Ya. Contohnya, contoh biografi dalam bentuk visual. Kemarin yang suka dengan visual silakan buka visual, gitu ya. Kemudian contoh biografi dalam bentuk infografis, silakan dibuka yang infografis. Jadi kalian sudah difasilitasi, gitu ya. Senang nggak dengan berbagai pilihan? Ketika kamu mau nonton audiovisual, silakan nonton audiovisual. Saya sampaikan, mari kita mendengarkan reviewnya saja ya. Kemarin kan sudah kalian pelajari di Google Classroom. Ya. Next, contoh saja ini yang apa? Untuk apa? Ya. Untuk apa? Berarti yang mana tadi? Diharapkan kamu mau terinspirasi dengan mempelajarinya, gitu ya. Kemudian ada lagi yang dalam bentuk audio visual, gitu ya. Nah, dalam audio visual yaitu tentang apa ini ya? Dalam mempelajari, mempresentasikan biografi tentang Fatimah. Ini adalah untuk yang audio visual. Ini adalah tugas dari dulu tentang biografi Fatimah. Yang suka dengan biografi audio ya membukanya. Untuk diambil saja ya ini. Zainab perempuan juga Abdullah yang suaminya bernama Ali bin Abi Thalib. Dari peninggalan Nabi Ibrahim terkait dikaruniai oleh para anaknya yaitu Hasan, Husain, Zainab dan juga Ummu Kulsum. Imam lahir 5 tahun sebelum masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
benar-benar harus mengetahuinya, gimana dia harus terus melihat bagaimana hal yang disiksa oleh Al-Khatib Rais saat berjuang untuk pemberantasan bersama agama Islam. Fatimah merupakan anak yang paling dekat dengan Rasulullah SAW karena beliaulah satu-satunya anak yang masih tinggal dengan Rasulullah setelah wafatnya Khadijah. Kalian sudah Fatimah pun sangat sederhana. Bahkan beliau mengatakan bahwa selama 5 tahun tidaklah ia tidur menggunakan kasur, melainkan hanya selembar kulit kambing. Sehingga Ya. Jadi yang audiovisual sudah berpindah. Sekarang saatnya kalian melakukan berdiskusi kelompok. Sudah masing-masing dalam kelompok ya? Lakukan berdasarkan asesmen formatif. Peserta dikelompokkan ke dalam beberapa kategori untuk mempersiapkan presentasi. Nah, kemampuan kalian di dalam mempresentasikan, tentunya dalam kelompok ada keterampilan berelasi. Apa itu relasi? Silakan gunakan kemampuan berelasi, kemampuan yang berdiskusi. Nah, sila dengan para kelompok yang satu dalam kelompok yang berdiferensiasi, bangun ketupat, saling berbagi. Yang pintar visual mengajarkan kepada kinestetik atau yang pintar audio mengajarkan sebaliknya ke kinestetik atau tentunya pula yang kinestetik. Paham nggak dari sini? Nah, media belajarnya nanti tolong dikumpulkan ya dan dijelaskan. Akan saya berikan waktu selama 5 menit untuk berkelompok, kemudian 10 menit untuk bersosialisasi. Keterampilan berelasi. Selain keterampilan berelasi, kalian nanti harus bertanggung jawab atas presentasi yang akan kalian lakukan di depan dan mampu mengambil keputusan, gitu ya. Keputusan ini ngambil biografinya Susi. Keterampilan ini keputusannya mengambil. Silakan selama 50 menit. Selama 50 menit kita akan melakukan membimbing. Nanti sambil saya masuk ke dalam kelompok-kelompok, silakan kalian mendiskusikan hasil dari yang disusun kemarin. Nanti bagaimana caranya mempresentasi, harus siapkan ini, pahami dulu, atur gerakan, suara, dan seterusnya. Silakan dikomunikasikan. Saya beri waktu 10 menit di sini. Kemudian nanti kamu mengembangkan, menyajikan ke depan, lalu nanti kita analisis bersama. Kalian yang memberikan respon, kemudian kita simpulkan bersama-sama. Nah, selanjutnya nanti kita tutup dengan materi 4 balik serta penyiapan SBM dan juga penyiapan materi yang akan datang. Nah, sementara itu yang hari ini kalian lakukan adalah langsung saja disiapkan medianya apa, kemudian bagaimana nanti untuk presentasi. Silakan kemudian kita berikan kesempatan 5 menit dari sekarang. Jadi jawabnya masing-masing ya. Siapa yang menjadi moderatornya, siapa yang mempresentasikan, membacakan, gitu ya.
gampang lagi karena bilang kalau misalkan kita sebutkan kayak assalamualaikum terus kayak pada suatu hari itu kayak udah biasa ya, jadi itu saya langsung nyoba puisi. Pengertiannya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami dari kelompok pertama akan membawakan materi infografis serta drama semi monolog tentang tokoh pahlawan W. Supratman. Jadi di sini kami membagi dua metode belajar yang mudah kami ketahui, di antaranya ada audio, ada visual yang menampilkan infografis. Kami kinestetik yang akan melakukan drama semi monolog. Selamat menyaksikan. Jadi di sini terdapat infografis tentang W. Supratman. Siapa sih W. Supratman? Jadi W. Supratman yang bernama Wage Rudolf Supratman itu adalah sebuah tokoh pahlawan yang dikenal sebagai pencipta lagu Indonesia Raya. Dia berjasa, cuma dia memiliki kegagalan dalam hal cinta. Wage Rudolf Supratman ini lahir pada tanggal 19 Maret tahun 1903 di Somongnari, Kabupaten Purworejo. 3 bulan setelah lahir, orang tuanya membawanya ke Jatinegara dan orang tuanya pun memindahkan akte kelahiran dia ke Jatinegara dikarenakan pada saat itu banyak jurnalis yang tulis dia lahir di Jatinegara. Lalu yang kedua, pendidikan Wage Rudolf Supratman itu dimulai dari Forbel School tahun 1907. Wage Rudolf Supratman itu melanjutkan pendidikan di Irland School pada tahun 1917 dan tinggal bersama kakaknya yaitu Rukiem di Makassar. Ya, selanjutnya ada karir dari Wage Rudolf Supratman ini. Dari karirnya itu, beliau ini memulai karirnya sebagai jurnalis saat pindah dari Makassar ke Bandung. Tahun kemudian, ia pindah ke Jakarta dan menjadi wartawan surat kabar Sinfo. Untuk karir bermusik, Wage Rudolf Supratman ini diawali dengan mendapatkan hadiah sebuah biola di hari ulang tahunnya 17. Hadiah tersebut diberikan oleh kakak iparnya yaitu William Morris Panelli. Lalu selanjutnya di untuk karir ini, Wage Rudolf Supratman ini mendirikan grup jazz band bernama Black and White. Dia kemudian menciptakan lagu-lagu perjuangan, salah satunya yaitu lagu kebangsaan Republik Indonesia yaitu Indonesia Raya. Lalu beliau wafat, kondisinya itu kondisi kesehatan beliau menurun pada tanggal 17 Agustus 1928. Beliau meninggal karena gangguan jantung yang dideritanya. Almarhum Wage Rudolf Supratman ini dimakamkan di tempat pemakaman umum Makassar. Namun atas jasanya mendapat penghargaan dari pada 17 Agustus 1960 memberikan anugerah bintang Mahaputra. Di sini Kongres Pemuda kedua. Setelah Kongres Pemuda kedua, hidupannya sudah tidak tenang. Kehidupan Wage Rudolf Supratman. Karena di mata Tempo sudah ada dikatakan kata merdeka pada lagunya. Pada tahun 1930,
Pemerintah di Belanda melarang menyanyikan lagu Indonesia. Kita tahu lah kolonialisme ya. Dan sebenarnya ada hal menarik dari Wage Rudolf. Dia mengalami sesuatu wanita yang cerdas dan berani. Ialah Siti Sundari. Bagi Rudolf Supratman, Siti Sundari begitu istimewa sampai dia meminta Siti Sundari untuk menuangkan pikirannya dalam lagu Indonesia Raya. Namun, sayang hanya bertepuk sebelah kanan, karena Siti Sundari memiliki hubungan spesial dengan mewakilnya. Karena hal itu, ia pun sering melaku di depan teras rumah sambil memainkan jolet dan berkata, dia berkata, aku memang tak bahagia selalu. Ini telah selesai. Oh ya, ini fotonya, foto Siti Sundari. Nanti nih, dulu kelihatan ini ditempur di bawah, ada itu tadi. Ya, sekarang presentasi kamu sudah selesai dan sekarang ada drama terkecil ya, kecil-kecilan dari kelompok kami dan selamat menyaksikan. Oke, selanjutnya kami akan menampilkan drama seni monolog yang sedikit menceritakan sepenggal dari infografis dan sekaligus sebagai simulasi dari infografis yang telah diperlihatkan. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara pejuang, sudah. Retake dulu. Saudara-saudara sekalian, saya W.R. Supratman, lahir pada tanggal 9 Maret 1903. Saya lupa baik, pulang profesional. Saya bukan naskah saya ingat itu. Saya, W.R. Supratman, lahir pada tanggal 9 Maret 1903 pada Purworejo, Jawa Tengah. Saya dikenal sebagai pencipta lagu Indonesia Raya dan juga lagu bangsa Indonesia. Atas jasa-jasa saya, hari lahir saya dikenal sebagai Hari Musik Nasional. Dan juga karena jasa-jasa saya dikenal sebagai pahlawan nasional Indonesia. Awal mula dari karir saya bersama dengan kakak ipar saya bernama W.M. Wateldi. Bersama dengan kakak ipar saya, kami berdua memulai sebuah band bernama Black and White. Aku berusia 4 tahun, aku memulai pendidikannya di Provo School. Bersama anak-anak di Jakarta pada tahun 1997. Kemudian melanjutkannya di Baku di Twitch Airlines School yang selesai pada tahun 1917. Aku sempat mengikuti ujian klien antena SMN dan lulus menjadi calon pegawai bendahara. Kemudian aku melanjutkan lagi di pendidikan di normal school atau sekolah pendidikan jurusan itu. Aku pun akhirnya di sekolah angka 2 sampai akhirnya memperoleh jasa klien antena. Kita berikan Saya Siti Sundari, lahir pada tanggal 9 April 1906 di Nganjuk, Jawa Timur. Saya anak bungsu dari 7 bersaudara. Saatnya jam ke-7 dimulai. Dan saya adalah adik dari. It's time to begin the 7th lesson. Aku adalah wanita yang dikagumi oleh W.R. Supratman, yang dikenal sebagai komponis Indonesia Raya. Bahkan, ia memintaku untuk menuangkan segenap pikiranku dalam lirik lagu Indonesia.
Sudradi, Ada. sedihkah engkau untuk menuangkan pikiranmu dalam lagu Indonesia Raya? Dengan senang. Namun sayang, cintanya tak terbalas. Karena kan, saya telah menjalani hubungan asmara dengan Muhammad Yamin yang dikenal sebagai teman seperjuangannya beliau. Nah, hal itu dan mengetahui hal itu, beliau sedih, pojok. Bahkan ia berkata bahwa ia tidak berhasil dan tidak bahagia soal cinta. Itu dia tadi. Kami akan membuka sesi untuk memberikan saran atau ada sedikit pertanyaan mungkin. Silakan. Dia berkenan. Silakan. Ada yang mau menanggapi? Silakan, Fani. Ya, silakan, Fani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ritno Valena, asli juga dari kelompok 1. Sebelumnya kalian tentang untuk ngomong. Saya ingin menanggapi tadi kayaknya dengan saya awal-awal kalian tidak iya. Yang harus ini. Terima kasih. Terima kasih. Misalnya, kemudian selanjutnya ada lagi yang mau menanggapi. Oke, seperti itu. Saya ingin tanya, menurut kalian, saya kan sudah mempresentasikan monolog sama infografis itu kan berarti kalian sudah memahami materi dengan betul kan? Nah, menurut kalian pelajaran apa sih yang bisa diambil dari bahasa sekarang? Kasih pertanyaannya akan kami tampung untuk sementara. Ada lagi kami perlu satu orang lagi yang akan menanggapi. Silakan, saya Tasya atau ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi tujuan kelompok kalian memilih WR Supratman sebagai kelompok? Terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan kelompok kami untuk diskusi. Terima kasih. Izin menjawab pertanyaan dari kenapa kelompok kami memilih kelompok pahlawan WR Supratman? Dikarenakan yang pertama, kelas 10A ini identik dengan yang namanya seni musik. Dari Garut sampai yang namanya musikalisasi musik serta pembuatannya. Nah, kita kembali mengenal yang namanya komponis Indonesia Raya yaitu WR Supratman yang telah membuat lagu Indonesia Raya yang sering kita dengar setiap harinya. Biar lebih tepatnya, di sini seni musik gak cuma seni musik dari luar, melainkan di Indonesia sendiri, bangsa kita sendiri, negara yang kita cintai ini juga memiliki komponis seni musik musisi yang keren. Jadi keteladannya banyak yang kita ambil dari situ. Perkenalkan, nama saya Haica, izin menjawab pertanyaan dari Iza. Jadi tadi Iza nanya keteladanan dari tokoh WR Supratman kan? Kalau keteladanan ini tuh WR Supratman itu dia cinta tanah air dan memiliki nasionalisme yang tinggi. Di sini dia kan membuat lagu kebangsaan Indonesia itu merupakan salah satu contoh sikap dari cinta tanah air. Dia tuh cara dia menunjukkan rasa nasionalisme itu adalah dengan membuat lagu. Oke, sekiranya cukup singkat waktu. Sebelum mengakhiri presentasi pada hari ini, kami akan memperkenalkan diri kami yang sebelumnya terlewatkan. Saya Beriana Delia Yusnania absen 10 sebagai Siti Sunda. Perkenalkan, saya Haiti Sadoluna Siregar sebagai presentasi infografis. Perkenalkan, saya Natasha Berdara sebagai presentasi infografis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jadi Makila sebagai presentasi infografis. Saya Muhammad Jadi Sulawas absen 24 sebagai organisasi. Saya Dudi Ahmad Aceh 12 sebagai organisasi. Terima kasih atas partisipasinya dalam memperhatikan presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan nanti informasinya di akhir ya. Kita berikan kesempatan siapa lagi? Oh ya,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Presi sebagai guru bahasa Indonesia kita, yang kami hormati tamu undangan yaitu Bapak Antoni dari SMPN 184. Sebelumnya beri tepuk tangan untuk Bapak Antoni. Nah, jadi kita di sini dari kelompok audiovisual, visual, dan kinestetik. Nah, apa sih? Kita mau nampilin apa? Kita mau nampilin biografi tentang Bu Susi Pujiastuti. Jadi silakan yang pertama. Oh ya, perkenalan. Saya Rifana Marina selaku moderator. Saya Dominic Olivia. Saya Iza Kurnia Syafiani. Saya Lucia Amanda. Saya Angel. Dipersilakan untuk sebelumnya kita ada 3 orientasi, ada 3 struktur ya. Pertama orientasi, terus peristiwa penting, dan yang terakhir adalah realisasi. Yang orientasi pertama Paras, silakan. Jadi merupakan mohon maaf untuk Arya mau dipanggil ke Wafikan. Selamat dia. Berarti malu dia nggak dia bi. Oh iya. Ya. Ya, kita lanjutkan. Dokter Arya Susi merupakan salah satu menteri di Indonesia yang sangat dicintai oleh masyarakat. Dokter Arya Susi lahir pada tanggal 12 Januari 1965 di Pangandaran, Jawa Barat. Beliau merupakan putri dari Hajat Masmina dan Ahmad Ahmad. Kedua orang tua dari Susi Pujiastuti ini merupakan orang asli dari Jawa Tengah. Namun mereka sudah menetap di Jawa Barat dan Pangandaran selama 5 generasi. Nah, keluarga dari Bu Susi ini memiliki peternakan ya. Biasanya mereka menjual ratusan hewan untuk di kehidupannya sehari-hari. Jadi Bu Susi ini bukan dari kalangan orang biasa. Itu masalah untuk jenjang pendidikan yang dilalui oleh Bu Susi seperti pada umumnya itu melalui SD, SMP, dan SMA. Bu Susi pernah bersekolah di SD Negeri 8 Pangandaran, lalu dilanjutkan di SMP Negeri 1 Pangandaran dan SMA Negeri 1 Yogyakarta. Namun pada kelas SMA, beliau berhenti sekolah karena beliau aktif di kegiatan organisasi itu dalam gerakan golput. Jadi beliau tetap keluar sekolah karena tidak disuruh dari gurunya. Ini ada di bagian pengenalan orientasi pengenalan khususnya ada kata ganti beliau. Dimana beliau ini merupakan kata ganti ketiga pronominal atau kata ganti ketiga. Contoh lain dari beliau itu bisa ya, terus juga ya. Nantinya Oke, beliau ini meniti karir dari Menteri Kedaulatan dan Ketahanan Kabinet ya pada tahun 2014 sampai 2016 dan pendiri dari PT Asli Pujiastuti Vision, juga pendiri dari PT Asli Pujiastuti Marine Production, dan dia juga meraih beberapa penghargaan, yaitu yang pertama adalah Pelopor Wisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Barat tahun 2004. Yang kedua dari Young Entrepreneur of the Year dari Ernst & Young Indonesia Technical Tech pada tahun 2005. Yang ketiga ada Primaniata Award for Best Small dan Medium Enterprise Exporter tahun 2005 dari Presiden Republik Indonesia pada tahun 2006. Yang keempat ada Metro TV Award for Equine Ministry pada tahun 2006. Yang kelima adalah Inspiring Moment 2005 dan Angel Award 2006 dari Metro TV. selain penghargaan yang ini, Susi juga mendapatkan penghargaan lainnya seperti berprestasi award dari PT Sama Award dari PT
beliau ingin mendapatkan berbagai penghargaan, musisi ini telah mengalami perjuangan yang hebat seperti waktu dia dulu jadi sekarang. Beliau itu pernah berjuangkan dengan cuma menggunakan sepeda. Nah, tapi karena jiwa entrepreneur dan kegigihan serta kepintarannya, beliau itu bisa sampai mendirikan suatu pabrik pengolahan ikan yang dinamakan PT Asih Pujiastuti Nadikoda. Nah, lalu pada tahun 2004, Bank Mandiri mempercayai Puji dan memberikan pinjaman dana kepadanya sebesar sekitar 47 miliar. Kemudian uang tersebut digunakan untuk membeli pesawat Cessna dalam harapan dan mendirikan PT Asih Pujiastuti Aviation. Nah, jadi pesawat yang dibeli ini, pesawat Cessna Grand Caravan itu merupakan satu-satunya pesawat yang dimiliki oleh PT Asih Pujiastuti Aviation pada tahun 2004. Dan pesawat itu digunakan untuk mengangkut hasil laut dari berbagai pantai di Indonesia dan dikirim ke pasar di Jakarta dan ke negara. Lalu pada tahun yang sama, lebih tepatnya pada 27 Desember, saat bencana tsunami Aceh melanda, Bu Susi mengirim pesawatnya untuk membantu para korban saat itu. Lalu saat ia hendak kembali, lembaga-lembaga dan pemerintah berdatangan meminta Bu Susi untuk tetap berpartisipasi dalam repatriasi Aceh dengan menyewa pesawatnya, sehingga bisnisnya berubah menjadi penyewaan pesawat untuk misi kemanusiaan. Jadi pada tahun 2004, sama kayak sebelumnya, lembaga-lembaga dan pemerintah ini meminta Bu Susi berpartisipasi untuk lanjut dengan menyewa pesawatnya selama satu setengah tahun. Jadi dari 1,5 tahun itu, PT Asih Pujiastuti itu dapat membeli lebih banyak pesawat lagi, sekitar sekarang itu udah sekitar 50 pesawat. Lalu kemudian pada tahun 2008, karena pesawat Bu Susi yang satu-satunya pesawat Bu Susi Kandara saat itu adalah pesawat Cessna itu, karena pesawat tersebut itu digunakan baik oleh pemerintah untuk recovery Aceh dan juga untuk pengembangan bisnisnya sendiri dalam marin, sehingga Bu Susi membeli lebih banyak lagi pesawat dalam harapan dapat membantu kegiatan dalam komunitas maupun ke pemerintah. Nah, makanya itu karena bisnisnya itu sudah ekspansi, jadinya Bu Susi mulai mengembangkan bisnis aviasinya, atau bisnis aviasi itu juga bisnis seperti mesin pesawat, itu bisa pesawat terbang ataupun seperti kapal. Nah, beliau membuka sekolah pilot yang bernama Susi Flying School melalui PT Asih Pujiastuti Flying School. Dari bagian peristiwa penting ini terdapat kata serapan. Ada yang bisa tebak apa kata serapannya yang di 2008 ini? Kata serapan itu seperti kata Indonesia, dalam bahasa Indonesia, dan di sini itu ada aviasi yang tadi setelah saya jelaskan, yaitu tentang mesin pesawat seperti itu. Lalu pada Kabinet Kerja 2014 sampai 2019, Bu Susi itu ditetapkan sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan oleh Presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Namun karena Bu Susi telah memperoleh jabatan Menteri Kelautan dan Perikanan, beliau melepaskan jabatan-jabatan lainnya selain dari ini, seperti jadi Presiden Direktur PT Asih Pujiastuti Flying School, PT Asih Pujiastuti Marine, dan tadi itu beliau lepaskan semua karena beliau tidak ingin ada konflik antara bisnis pribadi dan juga dalam pemerintahnya, dan juga dia meninggalkan jabatannya supaya dapat bekerja secara maksimal di pemerintahan, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan. Oke, dan terakhir adalah penutupan saudara yang kasih. Sosok dan profil beliau ini digambarkan sebagai seorang pengusaha maupun Menteri Kelautan dan Perikanan dari periode 2014 hingga 2019. Bisa dijadikan contoh yang baik bagi generasi kita nih, generasi muda,
semua kerja keras yang dilakukan oleh Susi, beliau pada akhirnya membawanya pada kesuksesan. Nah, jadi keteladanannya di sini itu yaitu pekerja keras. Yang pertama pekerja keras, dia berani ngambil resiko. Berani ngambil resiko apa? Nih yang tadi dia udah bangun dari awal, dia meninggalkan semuanya demi jabatannya sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Nah, oh iya, ada yang tahu nggak berita yang paling heboh banget dari beliau ini apa? Nah, ya benar, menenggelamkan kapal itu 40 di Pontianak dan nah itu di Pontianak itu. Nah, mana itu? Oke, sebelum tutup ada pertanyaan, saran, kritik, 3, 1, 2, 3. Oke, baca. Baik, Dana. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari anak kuliah saya 10 dari Forum Mama. Saya mau menanggapi dari yang presentasi pertama suaranya kecil banget. Yang kedua, kalau mau nonton, jadi kayak orang kesannya cuma diceritain doang. Jelasnya kurang sama yang terakhir. Aksi-aksinya juga ditingkatin lagi ya. Terima kasih. Kita berikan Bahkan masalah yang pakai samudra yang 31 saya ingin memberi anggapan apa sifat yang menginspirasi dari beliau Susi Puji Susi terinspirasi dan sifat apa yang terinspirasi dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Oke, jadi yang pertama yang tanggapan dari Gerana, kami menerima tanggapannya dan maaf bila tadi suaranya kecil dan terlalu monoton. Dan yang kedua, Pasha, pertanyaannya. Oh ya, yang inspirasi ya, yang tadi yang sudah saya sebutkan, inspirasi dan keteladanan, yaitu bekerja keras, kedua berani mengambil resiko, yang ketiga bertanggung jawab, dan yang keempat, oh gigi. Jadi kita sebagai generasi Z harus ngambil yang bagus-bagus ya, kalau yang negatif singkirin aja deh ya. Oke, udah. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat sehingga kita dapat berkumpul di kelas kita yang kita cintai ini. Yang terutama kepada guru-guru yang ada di sini dan teman-teman yang ada di sini yang sudah memperhatikan dari penampilan kami. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 4, kami akan menampilkan sebuah audio atau video tentang biografi dari Ilham. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Muhammad Khairul Gunawan sebagai editor. Dan dari Singapura sebagai saya sebagai editor dan presenter. Saya Vanessa Pusia sebagai auditor. Tanpa perlu basa-basi lagi, bisa dimulai saja. Tesla's co-founder and CEO.
Instrumentos standard mapper construct or the various units programs. Pantang menyerah. Pantang menyerah artinya sebuah sikap yang tidak mudah putus asa dalam melakukan segala hal. Jadi, seseorang yang memiliki sikap pantang menyerah tidak mudah goyah ketika mendapatkan rintangan dalam perjalanan mencapai targetnya. Sifat pantang menyerah banyak dimiliki orang-orang, salah satunya dari orang terkaya di dunia, yaitu Elon Musk. Elon adalah orang yang pantang menyerah. Seorang Elon Musk dapat menginspirasi untuk meluncurkan inovasi-inovasi baru yang dimilikinya. Elon Musk memiliki sifat pantang menyerah sejak berumur 8-9 tahun. Untuk informasi lebih lengkapnya lagi, saksikanlah biografi yang dibuat oleh kelompok kami. Selamat menyaksikan. Muslim beberapa jenis 1991 Nuclear Novi Kristen, ayahnya anggota DPR dan pengusaha properti, sedangkan sang ibu sebagai model. Orang tuanya memutuskan untuk berpisah saat ia berumur 9 tahun dan dua adiknya berumur 8 tahun. Dari sini sang ibu harus bantu berang demi membesarkan ketiga anaknya. Pada usia 15 tahun, ia mempunyai keluarga negaraan Kanada. Kemudian ia diterima sebagai mahasiswa di Queen University. Lalu ia dipindahkan ke University of Pennsylvania, di mana dia menerima gelar sarjana di bidang ekonomi dan fisika pada tahun 1997. Dia pindah ke California pada tahun 1995 dan kuliah di Stanford University. Setelah 2 hari, dia keluar dan bersama saudaranya Kimball ikut mendirikan perusahaan perangkat lunak dan web kota online Zip2. Tahun 1999, Zip2 diakuisisi oleh Compaq dan ia menjadi salah satu pendiri XCOM. XCOM bergabung dengan Confinity pada tahun 2000 untuk membentuk PayPal yang diperoleh pada tahun 2002. Ia juga mendirikan SpaceX pada tahun 2002, sebuah perusahaan jasa penerbangan luar angkasa. Pada tahun 2004, ia adalah investor awal di pabrik kendaraan listrik Tesla Motor Inc. Sekarang Tesla Inc. Tahun 2006, ia membantu mendirikan SolarCity, sebuah perusahaan energi surya yang kemudian diakuisisi oleh Tesla dan menjadi Tesla Energy. Ia menjadi ketua dan arsitek produknya, menjabat sebagai CEO pada tahun 2008. Pada 2015, ia ikut mendirikan OpenAI, sebuah perusahaan. Karena waktunya mungkin nggak cukup, mungkin beberapa juga ada di sedikit ya. Seperti program bisa dijelaskan oleh Alicia dan Ayesa bahwa Elon Musk sudah menjadi orang ketiga sejak 9 tahun. Tidak usah basa-basi. Selanjutnya kita akan mulai membangun atau penjelasan. Kehidupan masa muda ini tidaklah menyenangkan. Orang tuanya memutuskan untuk berpisah saat Elon Musk 9 tahun. Bukan kedua adiknya. Bukan tahun krisis finansial menghantam dunia. Elon Musk pendiri Tesla pada Oktober mengutuk saudaranya untuk meminjam uang. Saat itu Elon Musk hanya mengantongi 9 juta US dollar, termasuk 1 juta US dollar dari saudaranya untuk mempertahankan debit dari Tesla. Pada 2015, dia ikut mendirikan OpenAI, sebuah perusahaan riset kecerdasan buatan Alibaba. Tahun berikutnya, dia ikut mendirikan Intel dan Boring Company. Awal Februari 2020, Elon Musk masih mengalami kegagalan. Sebanyak 40 satelit Starlink gagal mencapai orbit akibat badai ini. Banyak suara kemudian mengungkapkan propaganda atas mega konstelasi satelitas. Dari sisi jumlah, kegagalan 40 satelit bukan hal yang masif.
Keberadaan satelit itu demi memberikan visinya informasi untuk membangun jaringan internet berkecepatan tinggi dan juga murah yang bisa diakses dimanapun. Walaupun demikian, Elon Musk harus menyamakan pandangannya dan membereskan masukannya, terutama pihak yang kontra dengan mengorbitan sekian satelit. Elon Musk adalah pengusaha penuh dan tokoh bisnis dari Amerika Serikat dengan sikap pertamanya menjadi yang sukses dan menginspirasi orang-orang. Elon Musk menjadi pendiri SpaceX sekaligus menjadi CEO besar, mendirikan Tesla dan juga mendirikan Boeing Company. Itulah biografi dalam tidak ada salah satu yang kami sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Jadi dari video tadi walaupun ada skip tapi alhamdulillah itu sudah dijelaskan semuanya. Kemudian ya bisa download dari Google Drive 500 MB. Nah, dalam video tersebut ada struktur teksnya dan infografisnya. Dalam struktur saya ada orientasi, ada peristiwa atau masalah, dan ada realisasi dan pencapaian tokoh. Dan dari infografisnya kami telah mengumpulkan dari masa kecil Elon Musk sampai dia besar. Itu dari tahun 1970 sampai 2023, di mana dia dinobatkan menjadi orang terkaya di dunia nomor 2. Oke, jadi tadi dalam video tersebut ada kaedah pembahasan. Kaedah pembahasannya pertama menggunakan kategori orang juga, penunja dan juga. Terus ada tidak menggunakan kondisi waktu seperti sudah, sebelum, atau pada terus. Kita menggunakan apa yang dilatih, dia dipindahkan dengan formula. Kata yang dipindahkan menggunakan Sekian dari penampilan dari kelompok kami, dari kelompok 4. Jika ada salah kata atau salah penampilan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan semua yang belum berkesempatan mempresentasikan ke depan, masih ada waktu di bagian bawah. Nah, kita evaluasi dulu. Perhatian, kita evaluasi terlebih dahulu apa yang sudah dipresentasikan oleh tiga kelompok tadi, gitu ya. Nah, sekarang kita evaluasi bahwa apa yang sudah dipresentasikan anak-anak tadi kelompok 1, 2, dan 3 sudah hebat semua. Kita berikan aplaus untuk presentasikan harus menggunakan media yang tepat, ya kan? Yaitu media ada yang fotografis, ada yang audio visual, ya kan? Ada yang kinestetik tadi bermain peran, gitu ya. Hebat semuanya sudah dapat. Kita evaluasi bersama bahwa di sana juga ada struktur dan kaidah yang harus diperhatikan, gitu ya. Evaluasi kita ini sehingga
tugas dari sekarang 3 poin saja. Poin jawabannya cukup jelas, singkat saja. Kemudian kita melakukan kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Itu hasil. Saya ingin kalian mewakili satu kelompok membacakan punya satu saja masing-masing sebagai perwakilan. Kemarin sudah hafalkan? Sama banget. Oke. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan atau ada lebih pada merangkum ya. Yang pertama, presentasi kita itu terlalu monoton, terus suaranya kecil. Yang ketiga juga kurang variatif. Dan tadi ada beberapa orang yang nempel, mungkin karena iya, terima kasih. Ya, silakan Juliana. Menjalankan pelajaran pengalaman saat presentasi perasaan tersebut namun lega karena telah menghadapinya juga kerjasama solidaritas yang baik sama dan Berikutnya kelompok Asyik. Jadi kesimpulannya bisa memahami berbagai cara presentasi yang baik dan benar. Metode pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dipahami. Kita berikan Saya akan membacakan ini dari kelompok 5. Pertama, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan beberapa tokoh-tokoh. Yang kedua, saya merasa senang dalam pembelajaran ini. Ya, kita berikan kelompok. Saya ingin membacakan dari kelompok 6. Yang pertama, dari kelompok saya dapat mempelajari teks biografi untuk membaca, lebih mengenal tokoh tersebut atau memahami keteladanan. Yang kedua, kita senang dan happy. Jadi kita kayak penasaran gitu juga dengan teks biografi itu. Yang ketiga, agar lebih aktif dan interaktif dengan penonton. Ya, kita berikan kita ucapkan syukur, alhamdulillah. Senang, harapan saya emosi kalian stabil, bisa memiliki rasa berrelasi dengan baik dan juga memiliki rasa tanggung jawab yang hebat. Dan kita akhiri untuk pembelajaran hari ini, kita ucapkan alhamdulillah. Kita kasihkan bersyukur pada Yang Maha. Nah, kita persiapkan pada pembelajaran minggu depan. Pembelajarannya adalah jurnal membaca biografi yang dilanjutkan yang belum mempresentasikan. Yang sudah ada, silakan di-upload di Google Classroom, gitu ya. Yang belum presentasi. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan menyampaikan untuk kalian semua kebermanfaatan dan kemaslahatan kita bersama. Sukses untuk kalian semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.